Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Siti Taniroh, biasa dipanggil Ibu Siti atau Ibu Sitan. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang sejarah Indonesia, khususnya di kelas 11 IPA 1 sampai IPA 6. Nah, selama proses pembelajaran kita akan menggunakan buku ini ya. Dalam 1 tahun itu ada 2 buku, buku pertama sama buku kedua. Nah, semester 1 pakai buku ini ya, yang sudah disediakan sama pihak sekolah. Pokoknya 1 semester ini buku harus habis ya, harus habis, dan kalian jangan bosan-bosan untuk membaca ya. Oke. Di pertemuan pertama kita nggak usah panjang-panjang dulu lah ya. Yang penting kita rajin belajar sama tetap dibaca bukunya. Oke, pertemuan pertama di bab pertama ya, di bab 1 kita akan membahas tentang imperialisme dan kolonialisme. Oke, kalian tinggal dibaca, di buku ada. Nah, poin pertama kita akan membahas tentang perburuan mutiara dari timur. Nah, kita akan bahas ya. Terus poin pertama yaitu kita akan membahas wilayah Eropa. Nah, Eropa itu dibagi menjadi beberapa wilayah, ada 4: Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, ada 4. Tapi untuk sementara kita akan belajar 2 dulu, jangan banyak-banyak, nanti ngeblank yang ada ya. Oke, materi yang pertama kita akan membahas mengenai tentang sebenarnya Indonesia itu dilihat secara politis sudah merdeka, tetapi kalau dilihat secara ekonomi belum sama sekali. Kenapa? Karena Indonesia itu masih ketergantungan dengan negara luar, otomatis timbullah utang piutang. Jangankan utang piutang, di dalam negeri aja masih ada korupsi. Jangankan korupsi, kebudayaan kita sudah terkontaminasi dengan kebudayaan lain. Nggak usah jauh-jauh dah ya, sudah kelihatan itu ya. Secara politis sudah merdeka, tapi secara ekonomi belum sama sekali. Dan coba kalian buka halaman 5. Halaman 5 itu ada peta ya. Nah, jangan cuman ngeliatin ibu ngomong aja ya, nanti dikirain dongeng. Tapi kalian wajib untuk buka buku nih ya, buka buku. Nah, halaman 5 itu ada nih peta. Nah, peta ini melambangkan, menandakan bahwa peta ini proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nih ya, kedatangan bangsa barat ke Indonesia, ini jalur-jalurnya. Tolong kalian perhatikan ya. Perhatikan, oke. Nah, habis gitu kita bahas tentang motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Kenapa? Karena wilayah Eropa itu terlalu punya semangat untuk memiliki apa yang ada di Nusantara, khususnya rempah-rempah itu kan. Tapi sebenarnya Eropa itu belum tahu bahwa Indonesia itu cukup kaya akan rempah-rempah, belum. Nah, terus kita bahas halaman 9. Kalau ibu kecepatan jelasinnya, kalian disimak ya, di buku ada. Poin halaman 9 itu mengenai petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Nah, hegemoni yang dimaksud itu komoditi atau rempah-rempah ya. Nah, Laut Tengah itu dijadikan pusat perdagangan internasional, itu Laut Tengah. Dan tadi yang udah ibu jelaskan bahwa Eropa itu sebenarnya belum tahu bahwa Indonesia itu cukup kaya, dan pada saat itu Eropa menjalin perdagangan dengan Konstantinopel. Nah, kenapa?
karena Konstantinopel itu memiliki kekayaan yang cukup wow juga, seperti emas, perak dan lain sebagainya. Bahkan jangankan emas, rempah-rempah pun ada dan harganya pun murah. Makanya Eropa itu menjalin kerjasama dengan pihak Konstantinopel. Tapi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, wassalam, Eropa tidak bisa ketergantungan lagi dengan Konstantinopel. Otomatis Eropa mencari dunia baru, berkeliling, berlayar untuk menemukan rempah-rempah, karena rempah-rempah itu sangat dibutuhkan banget bagi wilayah Eropa. Kenapa? Karena di sana itu cuacanya dingin dan orang-orang Eropa itu membutuhkan badan yang hangat, biar badannya hangat gitu kan, dengan cara mencari rempah-rempah gitu. Nah, Eropa khususnya Portugis sama Spanyol itu pelaut yang ulung. Kenapa? Karena dia itu menjelajahnya cukup hebat gitu kan, barulah disusul sama Belanda dan Inggris. Nah, tujuan Eropa itu menjelajah ke Indonesia atau Nusantara itu untuk apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mencari gold, glory, sama gospel. Ayo, sudah dibaca belum materinya? Itu ada 3 ya. Ada 3. Apa tadi? Gold, glory, sama gospel. Gold itu mencari emas, perak, dan lain sebagainya. Glory, kalau glory itu kejayaan. Gospel, agama. Tolong dibaca lagi, jangan cuma dengerin ibu menjelaskan, tapi dipahami, dibaca bukunya pelan-pelan, pasti paham. Jangan bilang belajar sejarah itu ngantuk, enggak sama sekali. Oke? Nah, itu ya pembahasan barusan, tapi kita masuk ke wilayah Eropa. Nah, kita keliling ke Eropa ya, anggap aja kita lagi menjelajah keliling ke negara-negara lain. Kita bahas ya. Yang pertama tadi kan Eropa itu dibagi menjadi 4 wilayah: Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Kita bahas Portugis dulu. Oke? Nah, kalau Portugis itu dipegang sama Paus I. Nah, Paus I itu mendengar informasi bahwa Columbus berhasil menjelajah, menemukan dunia baru. Otomatis Paus I itu nggak mau kalah. Akhirnya dia itu menunjuk salah satu orang yang ada di Portugis untuk mencari dunia baru yang dimaksud tersebut. Jangan sampai kalah dengan Columbus. Akhirnya si Paus itu menunjuk si Vasco da Gama. Nah, sebelum Vasco da Gama itu berlayar, sebenarnya sudah ada duluan orang yang berlayar, yaitu si siapa ya? Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias itu sebenarnya dia udah berlayar duluan, tetapi di tengah-tengah jalan dia itu mendapatkan badai. Otomatis nggak sanggup kan, daripada dia mati sia-sia, lebih baik dia pulang ke wilayahnya. Akhirnya balik dan dilanjutkan sama si Vasco da Gama tersebut. Nah, Vasco da Gama tersebut itu apa ya, berlayar pada tahun 1497, mulai menyiapkan strategi apa yang dibutuhkan di tengah laut, semuanya barang-barang disiapkan, dan akhirnya berhasil di tempat Lisabon sama Afrika sama Samudra Indonesia. Nah, kalau Samudra Indonesia itu di Kalikut dan Goa. Nah, dia merasa pede bahwa wilayah tersebut itu sudah dikuasain dan ditemukan sama si Vasco da Gama. Kenapa? Dia itu sudah memiliki pengalaman atau belajar dari si Bartolomeus Dias. Dan dia itu pinternya apa? Setiap daerah yang dilaluin sama si Vasco da Gama itu dipatokin gitu, bahwa
patokan tersebut itu sudah ditemukan sama si Vasco da Gama, dan nama patokannya itu apa ya, Padrao. Itu nama patokannya Padrao. Dan merasa apa ya, sudah menemukan daerah tersebut, akhirnya dia balik dan bilang ke apa, Paus satu, Manuel satu itu kan, raja. Dan akhirnya dia itu diberi mandat untuk memimpin wilayah Goa, kan? Nah, perjalanan Vasco da Gama akhirnya dilanjutkan sama si Alfonso de, ada di buku ya, di buku ada dalam baca, Alfonso de Al bla bla bla. Nah, dia akhirnya melanjutkan perjalanannya dari si Vasco da Gama untuk mencari dunia baru lagi, gitu kan. Tapi kedatangan dia tidak disukain sama pedagang Islam, merasa terusik pedagang Islamnya. Akhirnya tokoh kepala suku si Pate Kardir itu melakukan strategi untuk mengusir si Alfonso, menyiapkan strategi untuk mengusir, tapi ujung-ujungnya kalah. Akhirnya dia kabur ke daerah Jepara sama Demak, gabung sama daerah Demak sama Jepara, menyiapkan strategi, menyiapkan pasukan gabungan untuk melawan si Alfonso, tapi ujung-ujungnya Zong kalah juga. Nah, itu sekilas materi tentang pelayaran yang dilakukan Portugis. Oke, berarti di Portugis ada berapa tokoh yang sudah berlayar? Coba dihitung, baca lagi, diingat-ingat ya. Itu Portugis. Oke, kalau tentang paparan tadi Portugis yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Sekarang kita masuk ke Spanyol. Nah, Eropa itu tadi Spanyol sama si Portugis itu memang terkenal pelaut ulung ya, tetapi dia saling memperebutkan dan satu agama. Tetapi sama si Paus II, dia melihat satu agama kok saling berselisih, memperebutkan wilayah dan lain sebagainya, hegemoni gitu kan. Tapi si Paus akhirnya melihat kejadian tersebut dan diadakan perundingan untuk memecahkan permasalahan. Akhirnya wilayah Spanyol sama Eropa dibagi Eropa dibagi menjadi dua untuk Spanyol sama Portugis tuh. Nah, kalau Spanyol yang mempelopori dalam pelayarannya itu si Christopher Columbus. Dia itu mempersiapkan pelayarannya, rombongannya atau pasukannya. Di dalam pelayarannya sebenarnya sebelum dia berlayar, dia itu izin dulu, istilahnya minta doa restu sama si Ratu Isabel, kan, untuk minta izin, minta perbekalan, minta apalah di dalam perjalanan gitu kan, sehingga pada bulan 8 tanggal 3 1492 dia melakukan perjalanannya, bahwa dia itu memiliki keyakinan bahwa bumi itu bulat. Nah, dari situ melakukan perjalanannya lagi, beda beberapa bulan, tapi di tahun yang sama si Christopher itu sampailah di Kanari, Bahama, Haiti dan lain sebagainya. Nah, merasa sudah berhasil, akhirnya dia balik lagi ke Spanyol, bilang ke Ratu Isabel tersebut kan, bahwa dia itu sudah berhasil menemukan wilayah baru gitu kan. Terus akhirnya si Columbus itu disebut sebagai seseorang yang menemukan benua Amerika. Itu dari sekian pemaparan mungkin itu ya, tapi sebenarnya ada yang membantah, ilmuwan yang bilang bahwa yang mengelilingi dunia itu bukan Eropa tetapi Cina.
yaitu Cheng Ho. Nah, itu unik, tolong ya dibaca. Oke, mungkin cukup sekian, jangan banyak-banyak, nanti udah terlalu lebar. Mudah-mudahan kalian gak ngantuk. Harus semangat belajar, harus semangat membaca, jangan cuma dengerin ibu ngomong doang. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.